Lah, pemula ngajarin pemula. Saya sering banget dengar kalimat itu. Bahkan ada beberapa yang langsung ditujukan ke channel saya ini. Karena ya jujur aja, subscribernya masih sedikit, viewsnya juga masih belum banyak, dan masih banyak hal yang saya pelajari. Tapi justru karena itu, saya merasa perlu bicara soal ini. Ada cara yang salah dari kita menilai seseorang yang masih pemula, tapi mau berbagi. Hari ini saya ingin ceritakan dari sisi saya sendiri. Apa rasanya dan kenapa tetap saya jalani. Kenapa saya percaya kalau pemula ngajarin pemula itu bukan hal yang salah. Malah bisa jadi kekuatan tersendiri. Jadi begini, saya mulai channel ini bukan karena saya merasa saya sudah jago, tapi karena saya ingin berbagi hal-hal kecil yang saya pelajari di dunia YouTube. Tapi kadang ada yang bilang gini, ngapain sih ngajarin YouTube, subscriber aja belum 1000. Kamu sendiri masih kecil, apa yang mau diajarin? Karena ya jujur aja, pasti ada aja omongan-omongan seperti itu. Tapi lama-lama saya sadar, yang mereka lihat itu cuman angka, sementara yang saya share adalah prosesnya. Dan proses itu justru yang sangat berharga, karena saya membagikan hal-hal baru yang masih segar, yang saya alami, dan benar-benar dari pengalaman saya. Saya sempat berpikir, kenapa ya orang begitu cepat menilai? Mungkin karena kita udah terbiasa melihat konten dari orang-orang yang udah sukses. Padahal kalau dipikir-pikir, YouTuber yang udah sukses itu awalnya sama seperti kita dari awal, dari nol. Bedanya mereka tetap jalan walaupun diremehkan. Dan itulah yang sekarang saya coba lakukan. Saya tidak ingin menunggu sampai sempurna baru berbagi. Karena kalau menunggu sempurna, ya saya gak mulai-mulai. Kadang yang dibutuhkan bukan guru yang tahu segalanya, tapi teman belajar yang berjalan di jalan yang sama. Saya mulai sadar, ternyata banyak sisi positif dari pemula ngajarin pemula. Pertama, bahasanya mudah dimengerti, karena saya juga masih proses belajar, dan saya tahu bagian mana yang sering membuat bingung. Jadi cara saya menjelaskan biasanya langsung ke intinya, dan video saya juga lebih jujur karena saya tidak punya angka yang harus dipertahankan. Jadi semua yang saya sampaikan benar-benar dari pengalaman saya, bukan teori kosong. Dan ternyata ada juga orang yang bilang nyaman dengan konten yang seperti ini. Tapi ada juga yang bilang konten saya itu flat atau kurang menarik atau membosankan. Tapi dari situ mungkin saya bisa melihat, oh di sini kekurangan saya dan saya harus memperbaikinya. Kadang saya juga berpikir, ada nggak ya orang yang mau nonton video ini? Apa video saya nggak layak ditonton? Tapi setelah saya coba upload video terus-menerus, ternyata YouTube itu bukan tentang seorang yang paling ahli, tapi siapa yang paling konsisten dan tulus membantu orang lain. Karena sering saya lihat sendiri banyak channel-channel yang pelan-pelan tumbuh karena mereka menjadi diri sendiri. Kadang saya lihat channel-channel besar dan saya catat hal-hal yang bisa saya pelajari. Tapi saya belajar untuk tidak membandingkan hasil, tapi menjalani prosesnya. Karena setiap YouTuber punya jalannya masing-masing. Aku mau berbagi sedikit pengalaman nih kemarin pas di acara Brand Connect-nya YouTube. Nah, karena kemarin saya kebetulan diundang ke acara tersebut dan saya berhasil dapetin ini nih. Nah, ini guys, saya dapetin hadiah dari acara brand tersebut. Nah, ini untuk dapetinnya saya harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh tim YouTube. Oke, kita lihat dulu ya, ini apa isinya. Oh, ada logo YouTube-nya guys. Nah, ini bisa kalian lihat, ada logo YouTube-nya. Oh, earbuds. Ini earbuds. Kita akan aktifkan ya. Ini right. Sekarang kita coba. Hasil suaranya jernih banget, bassnya kedenger banget, bagus ya, pas banget untuk olahraga nih. Oke, ini kita simpen dulu ya. Ketika kita masih di posisi pemula, kita sedang berada di fase paling jujur dan paling real. Kita tahu persis rasanya gimana mulai dari nol. Kita tahu betapa bingungnya cari ide.
Karena mungkin udah banyak ide-ide yang pas mau kita bikin kontennya ternyata udah ada yang share. Lalu mungkin kita sering dibingungkan dengan betapa rumitnya ngatur thumbnail. Lalu kita frustasi melihat views kita yang nggak naik-naik atau malah turun banget, bahkan nggak ada yang nonton sama sekali. Dan betapa sakitnya ketika melihat video kita yang udah capek-capek ngedit berjam-jam atau konten berhari-hari tapi hasilnya cuman puluhan atau ratusan, gak nyampe 1000. Dan dari situ saya belajar bahwa pemula ngajarin pemula itu bukan hal yang salah, tapi itu justru bentuk keberanian. Karena yang bisa memahami perjalanan seorang pemula yaitu sesama pemula, karena sama-sama mengalami hal yang serupa. Karena mungkin kamu yang sedang menonton video ini sedang berada di fase itu. Channel kamu masih kecil, atau konten kamu belum rame, atau channel kamu udah jalan tapi viewsnya gitu-gitu aja, atau bahkan channelmu udah jalan, viewsmu turun dan ingin memperbaiki jadi rame lagi. Tapi kamu terus belajar, tetap posting dan terus mencoba. Dan mungkin kamu juga takut dikritik, takut dianggap menggurui padahal kamu juga belum sukses. Tapi saya mau bilang satu hal, jangan pernah nunggu sukses dulu baru berbagi. Karena proses belajar itu jauh lebih berharga saat kita masih di tengah perjalanan, bukan setelah semuanya kelihatan sempurna. Karena harus kamu ketahui juga, channel-channel yang subscribernya sudah banyak atau konten kreator yang personal brandingnya udah kuat, mereka juga awalnya seperti kita. Mereka kebingungan, mencari-cari ide, mencari-cari jati diri mereka sendiri, cari gaya mereka sendiri. Dan itu bukan dicapai dengan waktu yang singkat, walaupun mungkin ada beberapa juga yang mencapai hal tersebut dengan cepat. Saya cerita sedikit ya. Sebelum channel ini, saya juga sudah mempunyai channel yang sudah monetize. Dari sana saya banyak belajar hal. Pendapatan di YouTube bukan sekedar iklan AdSense, tapi berbicara juga soal brand connect, YouTube Shopping, dan masih banyak lagi. Nah, pengalaman itulah yang akan saya bagikan di sini. Bukan dari teori, tapi dari proses nyata yang saya alami sendiri. Saya juga pernah gagal, pernah ditolak, pernah kena strike juga, kena copyright juga, pernah upload puluhan video yang viewsnya stuck, pernah kehilangan ide juga. Tapi justru karena itu saya tahu betul bagaimana rasanya, dan sebenarnya tahu apa yang harus diperbaiki. Orang sering salah paham, mereka pikir kalau subscriber kita kecil berarti ilmu kita tidak valid. Padahal YouTube itu bukan soal angka semata. YouTube itu soal pengalaman, soal proses, dan soal bagaimana kita mengerti sistemnya dari dalam. Jadi saya selalu mengikuti setiap kegiatan atau momen yang dibagikan di YouTube. Salah satunya acara Brand Connect, di mana di sana kita sebagai konten kreator dipertemukan dengan brand-brand yang siap merekrut kita atau bekerja sama dengan konten kreator. Jadi jangan salah kaprah, subscriber bukan menjadi patokan kemampuan seseorang untuk berbagi. Jumlah subscriber itu mungkin ada sebagian dari proses panjang dan konsistensi, tapi ada juga yang mendapatkannya dengan proses yang singkat. Dan semua orang harus melewati fase kecil dulu. Saya mau ajak kalian bayangkan sesuatu. Misalnya kita lagi belajar mau manjat ke gunung. Kalau kita tanya ke orang yang udah nyampe puncak, kadang mereka lupa pada saat mereka ada di bawah. Mereka cuma bilang, ya tinggal naik aja. Tapi kalau kita tanya orang yang baru naik setengah jalan, mereka masih ingat betul jalur mana yang licin, jalur mana yang gak boleh dilewati. Nah, itulah pemula ngajarin pemula. Masih seger, masih real, masih terasa relevan. Kalau kamu perhatikan, banyak YouTuber besar yang justru mereka dikenal karena mereka berbagi saat masih kecil. Mereka dokumentasikan perjalanan mereka dari nol, bukan saat udah viral. Dan penonton suka itu, penonton suka jujur, penonton suka proses. Mereka nggak butuh sempurna, mereka butuh otentik. Dan sekarang, meskipun channel ini masih kecil, saya sudah melihat tanda-tanda pertumbuhannya, walaupun cuman sedikit. Ada beberapa video saya yang mulai naik, ada komentar yang bilang terima kasih, dan itu menurut saya udah cukup membuat saya merasa berharga. Mungkin kamu juga punya pengalaman yang sama.
Kalau dipikir-pikir, YouTube itu adalah komunitas besar yang saling belajar. Bahkan YouTuber besar pun masih belajar dari YouTuber lain yang lebih besar lagi. Atau kadang-kadang mereka lihat YouTuber kecil yang sedang berkembang. Mereka eksperimen, analisis, dan riset, dan coba format baru. Artinya, belajar itu tidak pernah berhenti, bahkan di level manapun. Jadi kenapa harus malu belajar bareng? Saya mau cerita sedikit soal monetisasi. Dulu saya pikir satu-satunya cara untuk dapetin uang dari YouTube itu dari iklan AdSense. Tapi ternyata nggak sesederhana itu. Waktu channel lain yang saya bangun itu udah mulai monetisasi, saya baru sadar kalau penghasilan iklan itu cuman sebagian kecil. Dan pada saat saya ikut acara-acara di YouTube, ternyata ada hal yang lebih penting, yaitu personal branding. Karena di sana pada saat kita memperkenalkan diri kita kepada brand, kita harus menunjukkan personal branding kita. Apa yang bisa kita sajikan ke mereka, apa kemampuan kita. Dan bahkan di acara-acara YouTube sering kasih bonus untuk kreator yang aktif. Dan semua ini nggak akan saya tahu kalau saya nggak berani mulai dulu. Kalau saya terus menunggu sempurna, mungkin saya tidak akan pernah untuk memulai. Dan inilah alasan saya kenapa saya bikin channel ini. Supaya teman-teman yang baru mulai nggak jatuh ke lubang yang sama. Saya berbagi bukan karena saya yang paling ahli, tapi kita bisa milih apa yang mau kita butuhkan. Terima kasih ya udah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik subscribe dan like videonya. Karena dukungan kamu sangat membantu saya untuk terus semangat membagikan pengalaman saya di YouTube. Ingat, kita bukan sekedar ngejar angka, tapi kita sedang membangun perjalanan. Saya Rian Permana Putra, sampai jumpa di video selanjutnya.